Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya kita akan belajar mengenai histogram dan poligon frekuensi. Apa itu histogram? Histogram merupakan penyajian data bila data dikelompokkan ke dalam kategori atau kelas-kelas yang ditampilkan dalam sebaran frekuensi atau TDF, tabel distribusi frekuensi. Ada beberapa hal yang dilakukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi, yaitu yang pertama, kita harus bisa menentukan jangkauan data, yaitu dengan cara mengurangkan datum maksimum dengan datum minimum. Kemudian yang kedua, menentukan banyak kelas interval, yaitu dengan menghitung 1 tambah 3,3 log n. Kemudian yang terakhir, menentukan panjang kelas interval, yaitu dengan cara membagi jangkauan data dengan banyak kelas interval. Berikut adalah contoh bagaimana membuat histogram dan poligon frekuensi. Di sini ada 40 datum. Nah, langkah yang pertama adalah menentukan jangkauan, yaitu datum maksimum dikurangi datum minimum. Dari data berikut, kita tahu bahwa nilai terbesar atau datum maksimumnya adalah 92. Jadi di sini 92 adalah sebagai datum maksimum, dikurangi dengan nilai yang paling kecil atau datum minimum, yaitu 38. Maka 92 dikurangi 38 sama dengan 54. Kemudian langkah yang kedua, yaitu menentukan banyak kelas interval. 1 ditambah 3,3 log n. 1 ditambah, nah di sini log 40 nilainya adalah 1,602. Jadi 1 ditambah 5,29, di mana 5,29 adalah hasil kali dari 3,3 dikali dengan 1,602. Hasilnya 5,29. Sama dengan, ditambah 1 dulu ya, berarti sama dengan 6,29. Nah, ini dibulatkan ke atas, jadi 7. Nah, untuk yang selanjutnya, langkah yang terakhir menentukan panjang kelas, yaitu J per K. Tadi J-nya, nah ini ya, 54, kemudian dibagi dengan 7. Hasilnya adalah 7,7, kita bulatkan ke atas sama, yaitu 8. Nah, kemudian di sini adalah hasil tabelnya ya. Kita bisa memulai dengan 38. Dari mana 38 ini? 38 adalah datum terkecil atau datum minimum. Nah, kita mulai dari 38. Kenapa sampai 45? Coba kalian hitung 38 sampai 45 itu ada berapa? 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Ada 8. Nah, ini yang disebut dengan panjang kelas, ada 8. Jadi 38 sampai 45 itu ada 8 bilangan. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini yang disebut ada 7 kelas. Nah, ini tadi banyak kelas ada 7 ya. Berarti dari sini, ini yang dinamakan kelas. Kemudian di sini ada nilai tengah. Nilai tengah simbolnya XI didapat dengan menjumlahkan nilai minimum
ditambah dengan nilai maksimum setiap kelasnya, kemudian dibagi 2. Jadi 38 ditambah 45, ada 83 dibagi 2, maka mendapatkan 41,5. Seperti ini ya. Dari daftar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Di sini adalah keterangan-keterangan dari tabel di atasnya. Misalkan batas bawah kelas yaitu 38, 46, 54. Jadi yang dinamakan batas bawah itu adalah nilai yang paling kecil dari setiap kelas. 38, 46, 54 sampai 86. Kemudian yang dinamakan batas atas kelas, maka kebalikannya. Berarti kita ambil dari bilangan yang paling besar dari setiap kelasnya. 45, 53, 61, sampai 93. Kemudian nilai tengah, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa nilai tengah kelas didapat dari menjumlahkan batas bawah dengan batas atas dibagi 2. Nah, itu lebih mudahnya ya. Kemudian yang dinamakan tepi bawah kelas adalah batas bawah dikurangi setengah. Berarti 38 dikurangi setengah, 37 setengah ya. Kemudian 46 dikurangi setengah, sampai 86 dikurangi setengah. Begitu juga dengan tepi atas, maka mencarinya dengan cara menambahkan setengah dengan batas atas. Berarti 45 ditambah setengah, 45 setengah, 53 tambah setengah, 53 setengah, sampai 93 ditambah setengah ya, berarti 93 setengah. Nah, kemudian kita gambarkan di sini diagram batang ya. Jadi di sini untuk batang yang pertama atau kotak yang pertama ini ada bilangan 37 setengah. Nah, ini sebenarnya nilai dari mana? Ini adalah tepi bawah dari kelas pertama. 38 dikurangi setengah. Nah, jadi 37 setengah. Kemudian di sini 45 setengah adalah, nah di sini ya. Jadi batas atas ditambah setengah, 45 setengah. Begitu seterusnya. Nah, yang warna hijau berbentuk kotak ini atau diagram batang ini adalah yang dinamakan dengan histogram. Kemudian jika tiap tengah sisi atas persegi panjang tersebut pada histogram, di sini kita ambil tengah-tengahnya ya. Setiap persegi panjang ini atau kotak ini kita ambil tengahnya, kita buat titik. Nah, kemudian kita hubungkan dari di sini ya, perpotongan antara sumbu Y dan X kita tarik. Nah, semuanya kita hubungkan titik-titiknya sampai terakhir. Inilah yang disebut dengan poligon frekuensi. Nah, sekian penjelasan bagaimana membuat histogram dan poligon frekuensi. Selanjutnya di sini ada aktivitas kelas. Ada nilai ulangan matematika dari 30 siswa kelas 12. Misalkan di sini SMK di DKI Jakarta ada 30 datum ya. Silahkan dikerjakan untuk latihan ya. Bagaimana nanti menentukan jangkauan, banyak kelas, panjang kelas, kemudian TDF-nya. Dan yang terakhir adalah buatlah histogram dan poligon frekuensinya. Log 30 sudah diketahui yaitu 1,477. Silahkan dicoba. Selamat berlatih dan semangat.